Oke, kita semua tahu ya, ada satu masalah klasik di Indonesia, kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Ini udah jadi pekerjaan rumah yang lama banget. Nah, sekarang ada sebuah gebrakan berskala raksasa yang mencoba mengatasi ini. Namanya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi, pada 21 Juli 2025, pemerintah meluncurkan sebuah program yang luar biasa besar. Coba lihat angkanya, lebih dari 80.000. Ya, 80.000 koperasi ditargetkan berdiri di seluruh pelosok Indonesia. Ini bukan cuma kebijakan biasa loh, ini adalah sebuah gerakan ekonomi masif untuk memperkuat fondasi kita. Langsung dari akarnya, yaitu di desa. Wow, 80.000 itu angka yang gede banget kan. Tapi, tunggu dulu. Angka besar itu nggak otomatis jaminan sukses. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa sih resep rahasianya? Biar program super ambisius ini nggak cuma jadi proyek di atas kertas. Gimana caranya ini bisa beneran jadi kekuatan ekonomi milik rakyat? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Intinya, program ini mau ngapain sih? Gampangnya gini, ada dua tujuan utama yang jalan bareng. Pertama, tujuan ekonominya adalah memastikan uang yang dihasilkan di desa itu ya berputar di desa itu juga, nggak kesedot ke kota. Kedua, tujuan sosialnya adalah untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian warga. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Nah, coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, tanpa koperasi, petani kita posisinya lemah. Sendirian, berhadapan langsung dengan tengkulak, ya harganya pasti ditekan habis-habisan. Tapi, lihat di sisi satunya, dengan koperasi, ceritanya langsung beda total. Mereka bersatu, punya kekuatan buat negosiasi harga yang lebih baik. Keuntungannya pun dinikmati bersama. Ini bukan cuma soal untung rugi loh, ini soal pergeseran kekuatan. Dari yang tadinya bergantung, jadi berdaulat. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Sebenarnya ide koperasi ini cuma program baru aja atau jangan-jangan akarnya itu udah ada dari dulu di dalam DNA ekonomi bangsa kita. Nah, mari kita uji. Sejalan nggak sih program Koperasi Desa Merah Putih ini sama cita-cita para pendiri bangsa? Nah, ini dia akarnya. Sistem ekonomi Pancasila. Jadi menurut sistem ini, ekonomi itu bukan arena sikut-sikutan individu, bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ekonomi itu adalah usaha bareng-bareng, yang fondasinya kekeluargaan dan gotong royong. Makanya dalam konsep ini koperasi itu dianggap pas banget. Kenapa? Karena disitulah kepentingan pribadi dan kemakmuran bersama bisa ketemu dan jadi seimbang. Kita mulai dari Bung Hatta, bapak koperasi kita. Beliau udah bilang dari dulu loh, perekonomian itu bukan cuma soal siapa yang paling kaya, tapi soal gimana caranya kita semua bisa makmur bareng-bareng. Inilah roh sejati dari gagasan koperasi. Lalu, gagasannya Bung Hatta ini dilanjutkan oleh ekonom Mubyarto. Kata beliau, kemakmuran bersama itu nggak bisa dijatuhkan dari atas, harus tumbuh secara alami dari bawah. Kekuatan ekonomi yang sejati itu lahirnya dari pemberdayaan masyarakat lokal, bukan dari instruksi pemerintah pusat. Dan puncaknya, Sri Edi Swasono menggabungkan semuanya dalam konsep demokrasi ekonomi. Maksudnya apa sih? Gampangnya, rakyat itu jangan cuma jadi penonton atau target program. Mereka harus jadi pemain utamanya yang punya suara dan kendali atas ekonomi mereka sendiri. Mereka yang pegang setir bukan cuma jadi penumpang. Jadi, di atas kertas, program ini kan sejalan banget sama semua ide-ide hebat tadi. Tapi, ada satu tapi besar, atau lebih tepatnya jika yang sangat besar. Semua cita-cita tadi baru akan jadi nyata jika program ini beneran dibangun oleh masyarakat, bukan cuma program yang dibuat untuk masyarakat. Beda banget loh artinya, dan perbedaan ini krusial sekali. Dan kalau syarat jika tadi nggak terpenuhi, inilah ancaman nyatanya. Koperasinya bisa-bisa cuma dikuasai sama elit desa. Terus, pendekatannya jadi dari atas ke bawah. Warga cuma dianggap objek, partisipasi jadi minim, dan ujung-ujungnya, ya ini cuma jadi proyek formalitas belaka. Bahaya banget kan? Semua cita-cita luhur tadi bisa gagal total. Oke, terus gimana caranya biar semua resiko tadi nggak terjadi? Biar sukses gimana? Nah, kita masuk ke bagian ketiga. 4 kunci sukses koperasi. Ada 4 langkah konkret yang disebut-sebut jadi penentu keberhasilan program ini. Ini dia, 4 kuncinya. 1. Semuanya harus lahir dari musyawarah warga. Biar apa? Biar semua merasa memiliki. 2. Pekerjanya harus orang lokal, supaya manfaatnya langsung terasa di desa itu. 3. Pengelolanya harus dilatih terus-menerus, biar profesional, nggak bisa asal-asalan. Dan yang keempat ini paling penting, pengawasannya harus transparan dan independen. Buat jaga-jaga biar nggak ada penyimpangan. 4 hal ini satu paket, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi pada akhirnya semuanya kembali ke sini. Sukses itu ada di pelaksanaan, bukan cuma di niat baik.
Percuma rencananya bagus banget kalau di lapangan nggak jalan. Keberhasilan program ini diukur dari seberapa tulus partisipasi warganya, seberapa kuat transparansinya, dan seberapa nyata komitmen kita untuk benar-benar meletakkan kekuatan ekonomi di tangan rakyat. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Puluhan ribu koperasi desa ini bakal jadi sekedar proyek pemerintah aja atau beneran jadi kekuatan rakyat? Apakah ini cuma akan jadi monumen megah yang kosong atau jadi mesin ekonomi yang benar-benar hidup di tiap desa? Jawabannya, sekali lagi, bukan ada di programnya, tapi ada di tangan kita semua yang melaksanakannya di lapangan.